Halo semua, kembali lagi di Himsite, tempatnya curhat, tawa, dan insight seputar dunia perkuliahan. Sebelumnya kenalin nama gua Mumtaz, gua anggota Himsi Pradita. Di sini gua berperan sebagai host pada podcast kali ini. Nah, topik yang akan kita bawakan pada hari ini yaitu lika-liku dalam dunia perkuliahan. Misalnya dosen killer, tugas yang numpuk, drama di kelas, dan juga kebiasaan unik dari para mahasiswa. Nah, hari ini kita kedatangan dua narasumber spesial nih. Yang pertama ada Bapak Kaprodi, perwakilan dari dosen Pak Wahyu Tisno Atmojo. Halo, selamat pagi. Selanjutnya ada Efren Azrieli, perwakilan dari mahasiswa Prodi Sistem Informasi. Halo, selamat pagi. Nah, gimana nih Pak? Efren, kabarnya? Apakah baik atau bagaimana? Ya, alhamdulillah luar biasa. Puasa Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah. puasa sampai sejauh ini. Puasa, Fren? Enggak, karena saya kebetulan, mohon maaf, nonis. Ah, Ya. oke oke. Kira-kira udah siap belum nih untuk bahas tentang rahasia dunia perkuliahan, tentunya dari dua sudut pandang yang berbeda ya, dosen dan mahasiswa. Siap banget sih, apalagi kan langsung sama Bapak Kaprodi ya. Udah gitu hostnya juga mahasiswanya, jadi kayak pasti banyak pro kontra yang akan terjadi. Siap, mudah-mudahan nggak pro dan kontra, pro semuanya. Oke, oke. Amin. Oke. Oke, mungkin pertama kita bakal bahas dulu nih tentang ekspektasi versus realita kuliah nih. Nah, buat Efren sendiri, kira-kira dulu sebelum kuliah ekspektasi tentang dunia perkuliahan tuh kayak gimana sih? Apakah bakal santai atau emang senyeremin itu? Nah, sekarang kan udah kuliah juga nih. Kira-kira realita yang Referen alami nih sesuai nggak sih sama ekspektasi pas dulu? eh Sesuai sih sama yang gue harapin, karena awal sebelum masuk kuliah itu gue juga udah tanya teman-teman kan, kayak kuliah gimana sih, apa aja sih, gini gini gini, dan mereka jawab juga kayak ada santainya, ada sibuknya juga. Apalagi kalau misalnya dosen itu ngasih tugas yang bener-bener langsung sabrak-abrak gitu loh. Nah itu kita bakal kayak keteteran sebagai mahasiswa. Jadi bahkan nggak jarang mahasiswa tuh ada yang begadang segala macam seperti itu. Jadi awalnya emang ya ada santainya pas gue masuk itu kan, ada santainya. Habis itu setelah pertengahan itu bener-bener digebrakin sama tugas. Jadi awalnya santai, akhirnya itu kita harus ngebut ngejar tugas. Bukan awalnya santai tapi terbantai. Bukan. Itu iya juga. Iya juga. Tapi kalau Efren kira-kira sering nunda-nunda tugas nggak sih? Kalau tugasnya Hmm, numpuk gitu. untuk gue pribadi jujur iya, karena nggak tahu ya, masih belum bisa ngatur waktu sih. Jadi masih kadang suka kagok gitu, harus yang mana dulu kerjain. Berarti tipe yang SKS ya? Iya, sistem kebut semalam. Baik. Kalau dari Pak Wahyu sendiri nih, Iya. kira-kira biasanya ekspektasi dari mahasiswa apa sih yang nggak sesuai dengan kenyataan? Oke. Mungkin ada yang kaget tentang sistem perkuliahan lah yang sebenarnya Hmm. atau gimana Pak? Oke, baik, makasih. Jadi kalau ekspektasi versus realita ya, Betul. ekspektasinya biasanya teman-teman di mahasiswa satu yang suka kaget, mahasiswa semester satu yang suka kaget. Hmm, Kalau udah semester 2, semester 3 biasanya yang tadi, udah terbiasa lah. santai tapi terbantai. Begitu. Jadi kalau mahasiswa semester satu memang biasanya kaget, karena kan dari SMA atau SMK ke dunia perkuliahan, itu sangat berbeda. Kalau zaman SMA ya tentu kan disuapin biasanya. Kenapa saya bilang disuapin? Guru ngasih materi. Ketika misalnya kurang jelas, kemudian guru secara terperinci akan memberitahu, akan kasih tahu. Tapi tentu saja berbeda ketika teman-teman masuk ke bangku perkuliahan. Karena apa? Teman-teman SMA itu kan disebutnya dengan siswa. Tapi ketika sudah ke bangku perkuliahan, disebutnya bukan siswa lagi kan? Tapi Mahasiswa. mahasiswa. Maha itu luar biasa besar. Jadi Maha itu kan cuma dua nih. Maha Allah Maha Esa sama satu lagi mahasiswa. Satu-satunya orang yang disebut Maha itu ya mahasiswa. Ada yang lain nggak? Nggak ada saya rasa. Nggak ada ya. Mahasiswa. Artinya apa? Dia memang sudah besar. Jadi secara pembelajaran kita sebagai dosen memperlakukan teman-teman mahasiswa itu sebagai orang yang dewasa. Artinya apa? Sekarang itu pembelajaran dosen itu lebih ke arah apa namanya fasilitator. Jadi dosen itu hanya sebagai fasilitator.
Beda dengan guru. Guru itu pendidik iya, pengajar iya. Tapi kalau dosen fasilitator, artinya hanya mengantarkan. Mengantarkan mahasiswa, kemudian mahasiswa nyari tahu sendiri dan seterusnya. Nah, Mengembangkan mungkin itu sendiri. teman-teman yang alami saat ini. Belajar mandiri dan seterusnya. Makanya kalau saya ke teman-teman semester 1 selalu pesan, jangan selalu mengandalkan 100% dari kampus. Karena kalau teman-teman 100% dari kampus, ya otomatis nggak akan dapat apa-apa. Belajarlah di luar sana. Jadi kalau ekspektasi versus realita, saya rasa teman-teman semester 1 yang mengalami itu. Tapi kalau yang semester 3 lah ya, kalau semester 2 mungkin masih adaptasi tuh. Nah, Kalau semester 3, 4 dan seterusnya udah mulai terbiasa. Terbiasa terbantai. terbantai. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya mungkin pasti mahasiswa tuh punya tantangan tersendiri lah ya dalam kuliah. Nah, kira-kira kalau Efren nih, tantangannya kayak apa sih? Apakah susah untuk bangun pagi untuk mengikuti matkul pagi, apalagi semester sekarang nih kayaknya banyak banget nih kelas paginya. Atau mungkin dompet yang kering akhir bulan atau malah suka kena mental pas lagi UAS. Eh, menurut gua semua benar sih. Semua benar. Iya, semua benar. Karena awal itu gua kan dari sekolah itu kan SMK ya. Nah, SMK. SMK gua itu masuknya siang jam 12. Jadi untuk apa? Pas masuk ke kuliahan ini agak kaget. Kalau semester 1 oke lah. Masuknya jam 10 masih oke. Jadi masih agak bisa beradaptasi. Tapi semester sekarang ini kan lebih banyak masuk paginya ya. 7.30. Itu bikin gua kaget sih. Kadang suka bangun telat segala macam seperti itu. Dompet juga ya. Belum akhir bulan udah kering ya? Iya, udah kering benar. Kalau UAS gimana tuh? UAS. Biasanya kan kalau UAS tuh momen paling sibuk ya Benar. kalau di sini. Ya. Benar sih. Eh apa kayak kita kan awal-awal masuk itu kan masih santai, masih kayak tugas-tugas kecil gitu ya. Nah, setelah UAS tuh nggak ada lagi kita santai. Benar-benar nggak ada santainya. Jadi kayak kita tuh sibuk masing-masing, benar-benar sibuk sama urusan masing-masing, tugas masing-masing untuk nyelesain UAS itu sendiri. Gitu. Tapi walaupun kita sibuk masing-masing, kita juga masih kadang ngumpul di satu platform untuk kayak berdiskusi lah, nanya kayak ini gimana sih UASnya menurut lu gimana gimana gitu. Kita saling berpendapat di situ. Tapi setelah kita lewatin UASnya itu ada kayak kepuasan tersendiri gitu loh, kayak akhirnya UASnya selesai gitu. Jadi kayak damai, tenang. Ada kebanggaan ya. Iya, kayak akhirnya gue bisa lewatin ini gitu. Walaupun IPK tak tentu ya. Betul sekali. Kita IPK berserah aja. Baik, kalau dari sisi dosennya nih, kira-kira ada nggak sih tantangan-tantangan kayak kebiasaan mahasiswa di dalam kelas nih? Misal mungkin ya ada yang main game pas matkul lah atau apa gitu yang mengganggu proses belajar mengajar. Oke, kalau dari kelas saya sendiri sebenarnya nggak ada sih. Ya paling kebiasaan yang mengganggu itu terlambat. Apalagi tadi diceritain ya, kelas sekarang ini, yang semester sekarang memang banyakan pagi. Jangankan teman-teman, saya aja itu kalau nggak salah hari Senin itu ngajarnya kelas pagi. Angkatan 2024 tuh. 24 ya. Berat, memang berat. Jadi kalau saya mendingan ngajar sore daripada ngajar pagi seperti itu. Jadi kebiasaan yang cukup mengganggu sebenarnya terlambat. Tapi ini bukan di prodi SI. Teman-teman di SI luar biasa sih. Jadi kalau masuknya jam setengah 8 ya. 8 Setengah 8 datangnya jam 8. Oh enggak. Datangnya setengah 8 kurang. Jadi ketika saya masuk ke kelas itu kondisinya sudah sudah lengkap. lengkap. Seperti itu. Yang lain ngantuk sih kayaknya nggak ada. Kalau ngantuk selama puasa kan kebetulan saya ngajarnya kelas pagi. Jadi memang yang tidur di kelas selama ini saya nggak pernah menemui. Kemudian ngobrol sendiri juga kayaknya enggak sih. Kayaknya saya juga belum pernah menemui. Kalau di prodi lain mungkin ada, tapi kalau di teman-teman S ini kayaknya enggak ada sih. Jadi yang cukup mengganggu kayaknya enggak ada sih. Selama ini yang saya rasakan belum ada yang benar-benar mengganggu saya ketika mengajar. Oke, Berarti tetap enjoy aja ya enjoy mengajar. aja. Ber- Jadi dosen itu enak kok. Karena apa? Setiap semester bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa baru. Seperti itu. Unik-unik. Betul. Karakter kalian itu ya unik. Ya itulah kalian gitu loh. Jangan dipaksa untuk jadi orang lain. Enjoy sih. Enjoy ya. Tuh Efren suka tidur Pak, nanti diliatin aja Pak.
Iya. Oh. Saya tidur bareng sama hostnya Pak, Mumtaz. Ya Tapi soalnya di kelas saya enggak kan? Saya nggak pernah enggak, lihat kalian Enggak. tidur sih. Oh di kelas Bapak enggak? enggak tadi cuma bercanda Pak. Oke. Oke. Oke paling, nah biasanya nih kalau di kampus suka ada drama-drama gitu kan. Nah kalau dari Efren sendiri pernah ngalamin nggak sih drama kayak misal ada anggota kelompok tiba-tiba ngilang, ghosting, atau revisian tugas nggak selesai-selesai, atau mungkin malah paling itu aja sih Itu tadi. ya. Hmm, ada sih drama-drama tuh ada. Apalagi kan seperti Pak Wahyu tadi bilang ya, unik-unik. Dari yang mulai kita itu bener-bener nggak kenal sama sekali sampai akhirnya tuh kita yang sedekat itu karena kayak udah terbiasa sama-sama. Drama-drama di kelas tuh kayak kita tuh ada yang tidur contohnya. Ada yang tidur nih. Ntar entah kita kagetin atau kita isengin. Kalau nggak kita foto. Nah, foto-fotonya itu bakal dikumpulin, akan dimasukin ke IG-nya Himsi atau IG-nya SI. Makanya kalian pantau ya di sana ya. Untuk tugas-tugas yang kayak tadi ya, kalau misalnya anggota kelompok ngilang, itu ada sih faktor-faktor kayak gitu. Termasuk gua. Kayak kadang pulang kuliah kan kita kan siang, terus kita lanjut lagi ke Stulo untuk revisi atau ngerjain tugas atau ngebahas tugas. Nah, setelah pulang itu kan perjalanan jauh ya kalau gua. Jadi pas nyampe rumah itu kita makan, ngantuk kadang, suka ketiduran. Jadi bukan yang Ah, hilang karena nggak ada ini ya, nggak ada kabar juga sih, karena ketiduran gitu. Jadi disangkanya sama kelompok lain tuh ghosting atau gimana, mungkin gitu. Tapi mungkin juga ada yang ghosting sengaja atau kita nggak tahu. atau lu yang ghosting sengaja. Enggak dong, ketiduran iya. Oh ketiduran. Oke baik. Kalau dari Pak Wahyu sendiri nih kira-kira ada nggak sih kayak mungkin ya mahasiswa yang minta revisi deadline lah karena lupa Hmm. ngerjain tugas atau protes nilai padahal nggak pernah masuk kelas nih. Ya. Atau kalau saya pernah dengar sih mungkin ada yang tentang masalah absensi ya. Hmm. Karena Hmm. kurang absensi jadi Ya. nggak bisa ngapain gitu ya. Ya. Siap. Kalau dari sisi dosen selama ini ya yang sering di PHP ini tuh terkait pengumpulan tugas. Jadi pengumpulan tugas itu kadang-kadang mahasiswa tuh yang tadi saya bilang kita tuh nggak bisa memikul rata satu kelas itu karakternya sama. Pasti ada karakter yang on time, pasti ada karakter yang telat. Kalau saya nggak pernah ngomelin ya jadilah diri kalian sendiri. Tapi nanti ketika lulus ya jangan sampai seperti ini kembali. Makanya biasakan dari sekarang. Kalau yang sering saya alami yaitu biasanya minta deadline tugasnya diperpanjang. Jadi misalnya harusnya hari ini jam 11, Pak bisa diperpanjang nggak sampai dengan jam 12 seperti itu. Kalau mahasiswa saya tolak, tapi kalau mahasiswi dipertimbangkan. Waduh, pilih Oh, kasih. oh itu berarti jurus kita untuk memperpanjang deadline ya. Berarti Jadi nanti kalau kalian mau memperpanjang deadline satu kelas, minta tolong suruhlah cewek. cewek Mahasiswi. mahasiswi. Enggak, ini bercanda. Kemudian yang kedua tadi terkait Yang sama kedua terkait absensi. Nah, absensi. absensi ini juga menjadi sesuatu yang penting teman-teman semua. Jadi apa namanya? Saya itu kan kebetulan bapaknya kalian gitu loh. Betul. Jadi kalau misalnya di akhir semester, walaupun bukan mata kuliah saya, itu kadang-kadang ketika mahasiswa terkendala absen itu ya mau nggak mau saya harus turun tangan. Nah ini terjadi di semester yang lalu kalau nggak salah, di Ganjil. Ya Oh, ketika ada anak saya yang terkendala absensi, padahal peraturan dari kampus jelas. Ketika absensi itu sudah nggak bisa ditolong. Ya tapi karena biasanya saya mempertimbangkan attitude. Jadi misalnya ketika attitude di kelas baik. misalnya baik, kemudian sama dosen nggak ada masalah, biasanya akan saya bantu. Walaupun saya mengorbankan diri saya sendiri biasanya. Oh ini Pak salahnya bukan di dosen, bukan di mahasiswa, tapi saya sebagai kaprodinya nih salah karena nggak selalu ngingetin mahasiswa. Saya kaprodinya nggak ngingetin apa namanya teman-teman dosen seperti itu. Itu tahun kemarin, semester yang lalu. Kalau yang semester sekarang ya jangan seperti itu lagi. Nah biasanya saya di awal selalu pesen ke teman-teman dosen untuk selalu ngingetin absen. Jadi absen itu bisa diingetin dari dosennya ataupun teman-teman mahasiswa. Kadang-kadang kami dosen itu juga suka lupa approve. Jadi ketika Hmm. lupa approve ya tolong diingatkan. Pak, Bu, kami belum approve. Gitu. Kasus untuk absensi sih dari tahun ke tahun semakin menurun sih.
Jadi tingkat kesadaran teman-teman mahasiswa terkait Benar. absensi semakin meningkat. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan semester ini nol lah. Nggak ada lagi teman-teman Amin. mahasiswa yang terkendala dengan absen. Karena berapapun besar nilai teman-teman semua di AF, di AS, ketika absen itu kurang dari berapa persen? Berapa tuh? 80. 80% 80%, ya? berarti kurang lebih 4 sampai 5 kali. Nah, itu otomatis kami sebagai dosen nggak akan bisa input nilainya. Walaupun nilainya 100, 100, 100 semua, tapi ketika ini nggak bisa diinput. Kalau nggak bisa diinput, nilai kalian nol. Jadi jangan lupa absen. Itu sih. Kalau yang lain kayaknya nggak ada sih. Kalau izin gitu berarti tergantung dosennya ya? Izin tergantung dosen. Tergantung dosen. Karena di kami itu sebenarnya absen itu cuma dua. Masuk, hadir dengan tidak hadir. Di absen kami itu cuma dua, hadir dan tidak hadir. Tapi kalau saya kebetulan juga mahasiswa gitu loh. Jadi saya masih kuliah, jadi tahu kondisinya ketika kondisi saya memang nggak bisa hadir, tapi ada keperluan nih, ada keperluan keluarga, sakit dan seterusnya. Ya makanya kalau di saya kebijakannya adalah saya absen, tetap saya absenkan. Yang penting berkabar Yang aja. penting berkabar dan nggak bohong, itu yang paling utama. Termasuk kalau teman-teman males ya bilang aja males. Nanti saya akan bales. Saya juga males ngabsenin kamu. Boleh dicoba, friend. Itu sih. Oke. Jadi kembali ke masing-masing dosen. Tapi yang pasti teman-teman bahwa absen itu cuma dua. Hadir, tidak Tidak hadir. hadir. Ketika teman-teman sakit, ketika teman-teman izin ada keperluan keluarga, itu dianggapnya tidak hadir. Kecuali sakit ya. Sakit menyertakan surat keterangan dokter. Itu akan bisa direvisi. Kami bisa merevisi itu. Nah, misal biasanya kan kalau sakitnya pagi-pagi nih, Hmm. tapi udah mata kuliahnya. Hmm. Nah, kita jadi kayak belum ke puskesmas atau klinik Hmm. gitu. Nah, itu Hmm. bagaimana, Pak? Ya itu tidak hadir. Tidak hadir Berarti tetap. tidak dianggap tidak hadir. Jadi kami itu menganggap hadir, akan dianggap hadir ketika teman-teman itu menunjukkan surat dokter. Tapi sekali lagi biasanya tergantung kebijakan masing-masing Dosen. dosen. PDKT dengan dosennya masing-masing. Oke, berarti selanjutnya mungkin tadi ada apa? Bahas naik tugas kelompok. Kalau misalnya terkait tugas, Efren sendiri pernah nggak sih ngerasa kayak tugas nih banyak banget gitu kayak tugas satu udah selesai, ada lagi. Tugas yang ini udah selesai, ada lagi. Nah, kira-kira gimana tuh, friend? Yang tadi gue bilang sih, kayak lu udah ngerjain nih, misalnya dari tugas dosen A, ya kan? Itu udah kelar. Besoknya dapat tugas lagi yang benar-benar tugasnya itu nggak apa ya, yang ribet lah istilahnya, yang rancu. Jadi kayak itu tuh agak pusing. Benar-benar setiap besoknya lagi tuh ada tugas lagi. Jadi kita bingung mau ngerjain yang mana, tugas datang terus gitu loh. Itu kadang suka jadi kendala juga sih. Jadi kita harus pintar-pintar ngatur waktu aja sebagai mahasiswa. Tapi belum bisa ya, belum bisa Iya, mengatur waktu. iya. Sama sih. Makasih kaget. Kalau dari POV-nya dosen nih, Ya. kalau ngasih tugas banyak tuh, itu ada maksud tertentu atau emang cuma mahasiswanya aja nih yang ngelebih-lebihin? Sebenarnya mah tugasnya biasa aja gitu. Iya, iya. Nah, itu gimana, Pak? Iya. Nah, itu bisa Kalau juga. dari sudut dosen ya, kalau dari sudut dosen sebenarnya gini teman-teman. Yang namanya tugas itu kan mungkin teman-teman tahu dengan yang namanya capaian pembelajaran ya. Kan selalu saya bilang tuh kita itu ngadain tugas itu pasti berdasarkan capaian pembelajaran. Sebagai contoh misalnya pertemuan satu capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu untuk membuat program dengan baik dan benar. Nah, gimana caranya saya pengen tahu teman-teman itu bisa membuat program yang baik dan benar kalau saya tidak memberikan tugas. Nah, itu kalau dilihat dari sudut pandang dosen. Jadi banyaknya tugas itu biasanya tergantung dari banyaknya capaian pembelajaran. Contoh di mata kuliah apa ya misalnya pemrograman. Program. Capaian pembelajarannya bisa lebih dari satu pasti, bisa 4 misalnya. Capaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu mencari error dan mampu untuk memperbaiki. Nah itu saya akan kasih tugas tuh. Saya akan kasih tugas program, teman-teman saya sengaja bikin error misalnya. Suruh cari itu errornya. Nah itu bisa. Itu untuk mengukur capaian yang pertama. Capaian yang kedua misalnya mahasiswa mampu membuat program dengan baik dan benar. Clean code misalnya.
saya akan kasih tugas untuk mengukur hal tersebut dan seterusnya. Intinya biasanya tugas itu untuk mengukur capaian pembelajaran. Nah, Ah, kalau apa namanya tadi ada istilah apa? Tugasnya banyak ya. tugasnya banyak. Tugasnya banyak itu kalau zaman dulu saya kuliah itu disebutnya gini. Tugas itu selesai satu tumbuh 1000. Mati satu tumbuh Tumbuh 1000. 1000. Jadi apa namanya ya nikmati kalau saya bilang. Nikmati karena sekali lagi dosen itu nggak mungkin ngasih tugas Di luar batas di luar kemampuan. batas kemampuan kalian gitu kok. Kenapa kok apa namanya kurang tidur dan seterusnya? Sekali lagi karena manajemen waktu kalian yang kurang baik. Suka nunda-nunda. Termasuk saya kok. Itu pun saya sama manusiawi SKS. Jadi kalau saya dapat misalnya tugas bikin proposal sama hari waktunya seminggu. Hari pertama sampai hari kelima nggak ngapa-ngapain. Giliran dari hari ke-6 ke-7 udah deket deadline baru itu manusiawi. Ya, pesan saya sebagai dosen, tugas itu sekali lagi untuk mengukur capaian pembelajaran. Kami sebagai dosen pengen tahu teman-teman itu sudah sampai atau belum memahami capaian pembelajaran tersebut. Sampai belum capaian pembelajaran tersebut. Mahasiswa mampu menari. Kalau nggak dikasih tugas, masa ya saya cuma ngeliatin, oh si A, si B mampu menari, kan nggak mungkin. Gitu. Nah itulah fungsi tugas. Jadi Hmm. nikmatin lah selama 4 tahun. Karena nanti setelah 4 tahun, insya Allah ketika kalian lulus, salah satu yang dirindukan adalah saat-saat Nugas. penugasan. Saat-saat bergadang tuh, sambil ngopi, nggak tidur seharian, mata bengep masuk kuliah lagi, dan seterusnya. Jadi nikmatilah. Yang pasti pesan saya, pertama mungkin manajemen waktu, yang kedua tetap jaga kesehatan. Jangan menunda-nunda lah ya. Jaga kesehatan. Karena bagaimanapun kesehatan yang utama. Jangan sampai ngerjain tugas 2 hari 2 malam nggak tidur, pas kuliah malah KO, ambruk, nggak masuk dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Jangan dilebih-lebihin, friend. Berarti emang gitu udah. Ya, Ya masih betul. baru sih, belum bisa ngatur aja. Ya karena banyak juga sih yang relate kayak gitu. Tugasnya tuh bener-bener tumbuh terus. Jadi kita tuh agak pusing aja. Agak keteteran ya. Iya, host sendiri juga gitu kan? Tugas sudah selesai Hati-hati semua sih. itu sih. Yang bener. Selesai satu, datang tugas yang lain. Iya. Nah, mungkin kalau mahasiswa ini punya rutinitas pagi sama malam kali ya. Kalau friend sendiri tipe orang yang bangun pagi terus produktif atau bangunnya nih mepet-mepet matkul nih. Jadi belum mandi, belum apa langsung berangkat kuliah. Kalau gua sih, gua nyesuaiin dulu sama jam matkulnya nih. Misalnya matkulnya jam 7.30. Gue juga nyesuaiin sama berangkat dari rumah ke sini tuh berapa berapa lama. Jadi gue hitung. Kalau misalnya masuk 7.30, berarti gue harus bangun setengah 5 pagi. Itu gue setengah 5 pagi gue bangun juga belum langsung bangun. Masih kayak scroll HP, scroll IG, main HP. Jadi Isi kayak, nyawa ya. iya isi nyawa masih tiduran dulu, minum. Setelah itu baru eh ke dapur buat masak terus makan. Selesai makan mandi. Habis itu siap-siap berangkat. Sampai sini ya paling jam 7, 7.10. Berarti udah diperhitungin lah ya. Iya benar. Tapi kok kemarin telat, Ran? Kalau yang kemarin telat itu lagi nyantai scroll-scroll IG kan, isi nyawa, ketiduran lagi nyawanya nggak mau ketarik. Nah, itu salah satu problem juga ya Iya benar, pagi-pagi. benar. Pagi-pagi sudah seger itu. Udaranya masih adem. Paginya Mbak Surit bangun tidur Tidur, tidur tidur lagi. lagi. Betul. Kalau Pak Wahyu sendiri nih, pernah nggak sih ngelihat kayak mahasiswa yang datang ke kelas matanya masih kayak ngantuk gitu? Hmm. Mungkin Hmm. dari SI atau di luar SI juga boleh. Oke, dari SI sih banyak kayaknya. Kalau saya lihat tuh yang hari Senin sih. Sekali lagi kan itu hari Senin itu kelas berat kalau saya bilang jam setengah 8. Seumur-umur saya tuh ngajar juga baru semester ini setengah 8 gitu. Jadi kalau saya lihat memang yang tadi saya bilang matanya itu bengkak. Matanya bengkak entah itu bengep karena nangis atau karena kurang tidur saya juga kurang tahu gitu loh. Jadi kalau yang di kelas siang sih udah nggak pernah ngeliat sih. Kalau yang kelas pagi memang sering lihat tuh teman-teman mahasiswa datang dengan kondisi yang memang ngantuk berat. Apalagi Gitu. hari Senin ya. Apalagi hari Libur Senin, banget. habis libur, masuk pagi jam setengah 8. Makanya kalau saya memaklumi, Oh, termasuk teman-teman yang nggak mandi itu saya memaklumi ya. friend, dengar.
Jadi ada sih, ada beberapa case ya. Tapi sekali lagi mata bengep ya nggak apa-apa. Tapi yang penting pas di kelas ya jangan tidur Tidur. itu aja. Tidur boleh asal jangan ngorok. Ngorok boleh asal jangan kenceng-kenceng ganggu yang lain. Tidur boleh kalau diem-diem, ya kan? Kayak hostnya. Jangan di-spill dong. Nah, kalau Efren nih, kalau malam pernah nggak sih? Misal niatnya mau nugas nih, tapi cuma yang nyala laptopnya aja nih. Kita di kasur main HP, tiba-tiba udah jam 3 nih. Pernah nggak sih kayak gitu? Eh pernah, tapi mungkin gak gua doang ya, banyak kayak gitu ya. Kayak nggak tahu kayak di diri kita tuh kayak orang sekarang nyebutnya kan ADHD ya, gampang ADHD, gampang ini apa? terdistraksi. Iya, terdistraksi. Jadi kayak tadinya mau ngerjain nih, gua kerjain tugas jadi laptop datar meja udah buka segala macem, terus ada temen yang ngechat atau gimana kita lihat scroll, kelanjutan. Bener-bener sampai pas kita lihat tadi jam 7 malam, pas kita selesai lihat jam lagi jam 2 subuh. Itu sih bahaya sih. Jadi laptopnya doang nih lagi Iya, buka docs nih. iya, laptopnya doang. Kitanya mah lagi ngapain tahu? Ntar pas lihat HP, udah jam segini. Ya udahlah, pagi-pagi aja gitu. Nah, pagi-paginya Jadi, tidur. Itu tugas nggak akan selesai pasti. iya. Kadang juga ada beberapa yang ngerjain di kelas sih. Termasuk gua waktu itu pernah. Karena mau dipresentasiin. Iya, betul. Nah, kalau Pak Wahyu sendiri punya tips nggak sih atau saran buat mahasiswa yang suka begadang kayak Efren ini Iya. biar bisa lebih baik lah mengatur waktunya. Juga terima kasih. Ya, kan kita begadang bareng. Iya, iya. Tipsnya siapkan kopi. Jadi intinya gini, teman-teman semua mungkin manajemen waktu sih. Memang berat, sekali lagi berat. Kalau saya biasanya waktu kuliah atau saat ini pun saya kan juga sedang kuliah, status saya mahasiswa. Jadi saya biasanya bikin to-do list. Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya kerjakan? Itu saya to-do list, saya tulis. Kemudian biasanya saya tempel tuh, saya tempel. Kalau sudah saya bikin dan seterusnya. Termasuk target. Jadi memang benar sih, apa namanya, kita itu manusia itu kalau sudah kepepet itu biasanya bisa. The power of kepepet. Ya tapi ya jangan dibiasain gitu loh. Tugas ketika teman-teman bikin 5 menit sebelum dipresentasikan itu pasti jauh lebih jelek dibanding Kualitasnya ya. kualitasnya pasti jauh lebih jelek dibanding ketika teman-teman 1 hari sebelumnya mempersiapkan. Dan yakinlah kami sebagai dosen, dosen itu kan bukan lebih pinter loh ya, tapi kami lebih tua, lebih pengalaman, lebih hidup lebih lama. Jadi kami tahu presentasi mana yang disiapkan 5 menit sebelumnya atau 1 hari sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya. Seperti itu. Jadi tips saya bagi waktu aja. Pinter-pinter bagi waktu, kurangi pacaran. Itu Fren, dengerin Fren, kurangin Dengar tuh, pacaran. dengar pacaran kurangin ya. Apalagi kalau misalnya Apa tuh? Terus sama satu lagi, ingat lagunya Rhoma Irama apa? Begadang jangan Nah, begadang. itu. Kalau ada artinya boleh, tapi kalau nggak ada artinya ya jangan. Kalau 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 begadangnya teleponan sama pacar gimana tuh, Pak? nah itu banyak. Ada artinya sih, kan Ada. mempererat hubungan. Ada artinya tuh, Fren. Itu. Ya tapi sekali lagi manajemen waktu itu sih kuncinya di manajemen waktu kalian. Oke, baik. Mungkin nih segmen terakhir ya, mungkin tentang nah gimana sih kalau dosen jadi mahasiswa, mahasiswa jadi dosen nih. Nah, kalau Pak Wahyu mungkin jadi mahasiswa tapi konteksnya mungkin semester 1, semester 2 lah ya. Maba gitu. Nah, Pak Wahyu bakal ngelakuin apa sih? Apa mungkin pura-pura panik kalau ada kuis dadakan atau gimana tuh? Kalau saya jadi mahasiswa ya, kalau saya jadi mahasiswa apalagi semester 1, apa ya? Ya mungkin itu benar. Kalau ada tugas ya sama seperti kalian lah. Jadi mungkin makanya saya itu kadang ketika ngajar di depan, kemudian kalian presentasi, kemudian kalian mengerjakan tugas, itu kadang-kadang ya termenung di diri saya sendiri gitu loh. Jadi mungkin kalaupun saya jadi mahasiswa akan melakukan hal yang sama gitu loh. Yang namanya SKS itu dari zaman saya dulu kuliah udah ada, sistem kebut semalam. Dan itu memang luar biasa nikmat memang. Tapi sekali lagi ya jangan menjadi kebiasaan sih. Karena saya kan udah yang tadi saya bilang, saya kan udah lama hidup
lama, bukan lama hidup ya, hidup duluan, lahir duluan, besar duluan, tua duluan. Jadi apa namanya, kebiasaan-kebiasaan buruk itu ya jangan sampai kalian ikuti. Ya salah satu kebiasaan buruk itu yaitu SKS. Jadi ketika misalnya saya menjadi seorang mahasiswa ya mungkin akan sama seperti teman-teman kalian, teman-teman yang semester 1 sekarang, semester 1, semester 2. Ngerjain tugasnya mepet, kemudian apa namanya, kadang ya Ditunda-tunda. begadang, nggak ada artinya. Kemudian apa, ditunda-tunda, yang harusnya udah selesai malah enggak, dan seterusnya. Jadi mungkin ya kalian itu menggambarkan saya lah. Tapi kalau SKS boleh lah ya Pak kalau finishing doang gitu. Iya, boleh aja. Yang penting kan dari kami, dari dosen itu tugas selesai. Dan sekali lagi kan kalau tugasnya itu kelompok ya harus adil gitu loh. Adilnya apa? Kalau saya selalu bilang kelompok yang baik adalah kelompok yang apa waktu itu? Kalau di Apa kelas Pren? apa? Apa, Bre? Bekerja Kelompok yang sama, baik itu bekerja sama. kelompok yang lengkap. Yang lengkap, Nah, Yang membantu. ada semua, ada ada Iya. semua. semua. Jadi Programmer ada, nggak programmer, ghosting juga kan. programmer ada, UI UX ada. Nah, Kalau nggak bisa ngapa-ngapain, Ya jadilah donatur Pak. donatur tetap. Ya nggak mungkin lah nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman, kalau emang ternyata nggak bisa coding, nggak bisa analis, nggak bisa UI UX ya jadilah yang presentasi, kan bisa, artinya adil gitu loh, jangan ada yang nganggur dan seterusnya, seperti itu. Kalau Efren nih gimana nih kalau lu jadi dosen, lu ngapain? Apa mau dosen Tugas ya ini. dosen yang santai nggak ngasih tugas atau malah mau ngasih tugas yang banyak-banyak nih? kalau gua kebetulan eh gue pengen jadi dosen, gue tuh terinspirasi ngeliat dari Pak Wahyu sama Pak Rido. Jadi dosennya tuh santai tapi nggak ngebantai. Pak Rido ngebantai dikit sih Itu semester kemarin. semester kemarin aja karena mungkin kan kita masih ini, jadi biar dibiasain gitu loh, masih kaget. Jadi kalau misalnya gue jadi dosen sih mungkin kayak mereka, kayak santai gitu, nggak yang terlalu ngasih tugas berat banget ke mahasiswa gitu sih, nggak yang terlalu killer lah istilah tadi kan. Nggak seru dong nanti. Justru seru kayak gitu nggak sih, santai, jadi kita bisa lebih dekat lagi sama mahasiswa, lebih Emang kenal ada lagi. dosen killer, ada dosen. Coba host. Eh nanti di belakang aja ya Pak. Oke, Ya, Di ini belakang itu layar di ya. belakang layar aja Pak ya, kita ngomong Pak. Saya takut Pak ini ada Iya, Pak. CCTV-nya di sini Pak. Saya takut nanti Pak. Tapi yang tadi saya bilang ya teman-teman semua, bahwa apa namanya, sama seperti mahasiswa. Jadi mahasiswa tadi kan apa, karakter masing-masing kan unik. Termasuk dosen. Dosen-dosen saya itu karakternya unik. Dan saya nggak pernah maksa untuk berubah karakter. Artinya apa? Kalau yang killer ya biarin. Harus ada. Harus ada dosen yang killer. Harus ada dosen yang baik hati kayak saya misalnya. Harus ada dosen yang apalagi santai. Harus ada dosen yang tegas dan seterusnya. Itu karakter mereka. Jadi emang saya biarin. Saya nggak pernah minta teman-teman dosen, ayo dong kayak Pak Wahyu semua misalnya, santai lah ngajarnya, jangan ngebantai mahasiswa misalnya, dalam tanda kutip loh ya. Gitu. Jadi sama seperti memperlakukan teman-teman mahasiswa. Jadi biarkan mereka menjadi, biarkan dosen menjadi diri mereka sendiri dengan karakter masing-masing. Malah unik kan? Bayangin kalau satu semester mendapatkan dosen dengan karakter yang sama. Bosen nanti. Harus ada tegang-tegangnya sedikit lah ya. Yes. Biar mentalnya terlatih nanti ya. Kalau ada dosen yang gaya bahasanya kurang tuh gimana ya Pak? Kayak kadang suka mungkin agak merendahkan gitu. Merendahkan mahasiswa. Ya. Oke. Saya selalu tidak mentolerir yang merendahkan sih. Karena sekali lagi kan zaman perkuliahan saya dengan teman-teman sekarang itu kan berbeda gitu loh. Kalau zaman saya dulu kuliah, cuman berlaku 2 pasal. Dosen selalu benar, Balik ke salah satu. pasal 2, ketika dosen salah kembali Balik ke ke pasal 1. Saya selalu bilang ke teman-teman dosen, ya jangan memperlakukan mahasiswa saat ini, karena Gen Z kan udah berbeda generasi gitu loh, dengan pada saat waktu kita kuliah. Ya beda, perlakuannya harus beda. Ya kita harus menyesuaikan gitu loh. Apa yang disesuaikan? Ya otomatis misalnya cara mengajar kita, ya jangan hanya kejar slide. Saya selalu bilang, kalau slide-nya 30 ya nggak harus selesai. Kan poin pentingnya apa? Capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya tercapai ya 30 slide itu nggak harus diselesaikan.
Tuh. Kemudian yang merendahkan itu biasanya dalam bentuk apa? Eh, Kata-kata. misal dalam kata-kata mungkin misal Mm-mm. kayak kamu so hebat gitu, mungkin kayak gitu. Oh, Itu kan terkesan merendahkan kalau menurut iya saya. iya iya. Kamu hebat. Nah, mungkin kayak gitu sih, Pak. Iya iya iya. Nah, itu Sebenarnya gini ya, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak nyaman dengan ucapan-ucapan dosen ya sampaikan. Kadang-kadang kan selalu saya kumpulkan tuh teman-teman di awal semester. Saya selalu tanya ada isu apa dan seterusnya. Nah itu sebenarnya teman-teman sampaikan aja. Boleh empat mata, boleh WA, WA dan seterusnya. Pasti selesai kok. Daripada teman-teman cuman pendem satu kelas cuman ngedumel dan seterusnya, tapi nggak ada eksekusi. Biasanya yang saya lakukan nanti akan saya sampaikan, Pak, Bu, mohon dirubah cara bicaranya. Karena kami itu di Prodi selalu ada rapat rutin. Jadi rapat rutin itu biasanya di Jumat minggu terakhir. 1 bulan sekali itu pasti ada rapat rutin. Biasanya saya selalu sampaikan isu-isu apa. Di mahasiswa ada isu ini, isu ini, isu ini. Nah, itu saya sampaikan. Kalau memang sifatnya personal, biasanya saya panggil. Saya panggil, Pak, Bu, ini ada keluhan dari mahasiswa seperti ini. Mohon cara bicaranya diperhalus dan seterusnya. Seperti itu. Tapi kadang kalau kita sebenarnya pengen sih Pak, Hmm, pengen buat bilang kayak, ya. Pak, dosen yang ini gini 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 gini. Tapi sebagai mahasiswa kan kita takut ada, duluan. iya, ada pressure ya. Jadi kayak takut untuk ngomong gitu Pak. Takutnya entah yang bersangkutan itu malah jadi makin nandain kita apa Hmm, gimana kan gitu Pak. hmm. Makin personal. Jadi kita takut sebagai mahasiswa untuk ngomong. Kadang seperti itu sih Pak. Intinya gini, ketika kalian benar ya nggak usah takut. Poin pentingnya itu. Ketika kalian benar itu biasanya gini, saya akan ngecek ke dua sisi. Artinya nggak serta-merta langsung dosen ini nggak saya tempatkan lagi atau dosen ini nggak saya plot lagi ngajar nggak. Biasanya akan saya panggil, kemudian saya akan mendengarkan penjelasan dari yang bersangkutan. Dari beliau misalnya. Oh ternyata begini Pak, itu gaya bicara saya. Ya memang seperti itu cara saya memotivasi mahasiswa. Nah, itu kan apa namanya pembelaan dari dosennya. Artinya saya akan mendengarkan dua sisi, nggak serta-merta langsung, oh bapak ini nggak kompeten ngajar, nggak. Saya pasti akan memberikan masukan dulu, misalnya dari mahasiswa seperti ini Pak, cara Pak Bu, misalnya cara mengajar bapak, cara bicara bapak ibu ini seperti ini dan itu menyinggung mahasiswa. Nah pasti dia kan ngasih apa insight kan, Insight, ngasih apa namanya pembelaan lah pembelaan. istilahnya. Oh emang gaya bicara saya kan seperti itu Pak dan seterusnya. Itu biasanya akan seperti itu. Jadi intinya gini lah, kalau memang apa namanya belum ada sejarahnya kok teman-teman yang komplain itu terus lulusnya lama itu DSI kayaknya nggak ada. Nggak ada. Jadi artinya ya teman-teman menyuarakan hati nurani itu ya nggak ada masalah. Nggak bakal Termasuk dipersulit juga saya. ya. Termasuk saya ketika teman-teman ada kata-kata yang menyinggung ya sampaikan aja. Pak, saya nggak suka dengan kata-kata Bapak seperti ini. Misalnya seperti itu. Kalau saya loh ya, nggak masalah. Boleh. Saya nggak anti kritik teman-teman semua. Tapi kalau misalnya ada dosen lain ya sampaikan ke saya. Nanti biasanya akan saya apa namanya saya ajak ngobrol dosennya. Nggak serta-merta langsung, ini nih si Mumtaz, ini si ini langsung tadi ngasih komplain nggak? Biasanya saya akan mengatasnamakan mahasiswa. Mahasiswa SI ada ini Pak, ada komplain, komplainnya adalah ini dan seterusnya. Ya pasti sampaikan teman-teman. Dan saya jamin nggak akan menunda kelulusan teman-teman. Yang bikin teman-teman lulus atau nggak lulus itu bukan masalah komplain. Tapi apa kira-kira? Yang bikin Apa tuh? lulus cepat? Yang bikin lulusnya lama? Apa kira-kira? Bukan Men- komplain dosen kok. tugas akhir? Ya, tugas akhir. Pokoknya proses kuliah itu benar, ya lulus tepat waktu. Jadi lulus apa prosesnya benar, ngerjain tugas dan seterusnya, tapi suka komplain, itu nggak ada sejarahnya lulusnya lama. Nggak ada. Sebenarnya bakal sulit. Nggak ada. Cobalah tanya apa kemarin-kemarin apakah ada seperti itu. Ketika mereka menyuarakan hati nurani, kemudian saya bilang awas kamu, lulusnya lama nanti. Enggak. Pokoknya lulus lama itu ya biasanya kenapa lama ya karena mahasiswa nggak mengikuti proses dengan baik dan benar. Yang harusnya tugas ngumpul nggak pernah ngumpul, yang harusnya hadir minimal nggak hadirnya itu 4 kali lah ini
8 kali, 6 kali, ya nilainya E semua. Biasanya akan menghambat kelulusan. Jadi suarakan hati nurani kalian. Gak usah takut. Kalau kalau jangan takut ya, ada backingannya Kak Prodi. Ya. Oke. Jadi buat anak-anak SI ya, kalau misalnya mau komplain, udah kita nggak usah di kelas lagi atau sendiri-sendiri ngumpet-ngumpet. Langsung aja lapor ke Pak Wahyu ya. Ya, di kontak di bawah ini. Tenang aja ya. Di sini ntar. Editor tolong ya. Ya. Intinya ya teman-teman bukan komplain sih, menyuarakan sebenarnya, menyuarakan hati nurani. Pak, kami nggak nyaman dengan sistem pembelajaran seperti ini dan seterusnya. Nah, itu silahkan, boleh dengan senang hati, kami akan menerima. Kalau memang bisa diselesaikan ya pasti akan selesai kok. Daripada kalian cuma diem, kasak-kusuk di kelas, kemudian apa gosip dan seterusnya, ya sampaikan, nanti akan selesai. Termasuk kalau saya ada kata-kata atau ada apa lagi misalnya perbuatan yang memang kalian nggak suka, ya sampaikan ke saya langsung. Pak, saya nggak suka nih Bapak ngomong seperti ini. Udah oke ya. Dosen mantap. Gitu, jadi nggak usah lah. Saya jamin nggak ada itu apa namanya banyak komplain lulusnya lama, itu enggak. Kalau komplainnya nggak ada bukti, komplainnya yang lain merasa nyaman, kemudian dia nggak ngerasa nyaman, nah itu yang harus dipertanyakan. Tapi ketika komplainnya udah mengatasnamakan kelas, ya itu berarti mayoritas. Nggak cuma satu doang yang begitu. Satu. Jadi kalau misalnya next ada yang kalian kesel atau gimana, kalian suarain aja ke Pak Wahyu ya. Ya. Jangan takut lagi. Kan awal semester saya selalu ngumpulin kalian kan. Biasanya perangkatan saya kumpulin tuh sebelum isi KRS. Ya. Nah, itu saya selalu nanya. Dan nggak ada dosen yang lain biasanya. Cuman saya sama kalian. Satu kelas tuh, satu angkatan. Disampaikan di sana. Identitas kalian aman. Aman. Tetap anonimus. Anonimus. Tuh. Mungkin podcast kali ini itu aja kali ya. Karena udah lama juga nih. Udah mau Jumatan. Kalau Efren Jumatan nggak, Efren? Enggak. Saya sih nunggu kelas sih. Coba Jumatan dulu sekali. Boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Ya udah, nanti kita Jumatan dulu ya. Iya, imamin ya. Nggak bisa. Paling gitu aja sih. Ternyata lika-liku perkuliahan tuh seru banget ya teman-teman. Dari yang receh sampai bikin pusing. Nah, sebelum kita tutup, mungkin dari narasumber kita ada kata-kata nih, kata-kata terakhir atau penutup nih. Ada Pak. Mungkin dari Pak Wahyu dulu kali ya. Udah dulu. Oh, dari Efren dulu kali ya. Dari saya. Saya biar nyontek nanti. Dari saya yang udah boleh pulang ya. Yang udah boleh pulang. Ya, kalau dari saya teman-teman semua tetap semangat. Jadi pesan saya manajemen waktu yang pasti, manajemen waktu. Kemudian yang kedua boleh bergadang, tetap jaga kesehatan. Yang terakhir jangan pernah memandang dosen itu menyiksa kalian dengan tugas. Yakinlah tugas-tugas itu, apalagi kalau tugas besar ya, bikin program dan seterusnya, itu akan menjadi portofolio kalian yang sangat bermanfaat ketika nanti kalian buat kerja, buat CV. Karena zaman saya dulu kuliah, CV saya itu kosong karena nggak punya pengalaman apa-apa. Tapi kalau kalian sekarang udah dikasih semester 1 udah dikasih proyek besar, bikin aplikasi dan seterusnya, itu akan menjadi portofolio kalian. Jadi jangan negatif thinking tapi positive thinking. Itu dari saya. Oke, baik. Mungkin kalau dari host sendiri, buat mahasiswa jangan lupa ngerjain tugas ya. Jangan lupa bahagia juga dan kurangin nih begadangnya. Begadang boleh, tapi kalau emang penting mungkin ngerjain tugas atau ada kerjaan. Nah, tidur tidur yang cukup, tapi jangan kebablasan juga ya, karena kita ada kelas pagi. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Dadah.